Al-Faqir ketika uzlah hampir 1 tahun ya mondok di pondok pesantren Mabes Polri bersama murabbi ruhi Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Syihab. Kemudian di pertengahan beliau ngaji kitab Tahajul Arus Al-Hawi li Tahdzibin Nufus. Kitabnya memang kelihatannya kalau bagi pemula baca sendiri agak sulit, tapi beliau mengulas dengan sangat mudah, simple. Dan kenapa saya pilih kitab ini? Selain saya ngaji langsung selama di penjara, saya lihat dampaknya, efeknya. Bagaimana orang-orang yang tato-tatoan itu, yang sebelumnya nggak kenal sholat, yang sebelumnya mereka nggak kenal puasa, yang sebelumnya mereka terus-terusan dalam keadaan mengkonsumsi barang haram, begitu rutin diajak mengkaji kitab ini, diajak mengkaji muhasabah diri, diajak mengkaji menata hati, diajak mengkaji untuk kembali kepada Allah melalui pembahasan-pembahasan yang diulas oleh Ibn Athaillah, dampaknya luar biasa. Saya lihat yang tadinya nggak pernah sholat jamaahnya jadi luar biasa. Yang tadinya jangankan sholat tahajud, sholat fardu pun enggak, tapi tahajudnya enggak tinggal. Kadang-kadang kita yang ustadz malu kalah dengan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita, pembimbing kita Sayyidil Habib Quraish bin Qasim bin Ahmad bin Husain bin Tahir Baharun. Kita doakan beliau beserta keluarga besarnya dan santri-santrinya Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dimenangkan segala perjuangannya. Amin ya Rabbal. Tidak lupa salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap Dewan Guru Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jalsatul Itsnin Jawa Barat. Hadir bersama kita Al-Habib Nabil Al-Hindwan, Wal-Habib Bagir bin Tahir, Wal-Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf. Hadir juga bersama saya dari Jakarta kakak saya Al-Habib Ahmad bin Muhdhar Al-Attas. Semuanya para habaib, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Hadirin hadirat jamaah pengajian Jalsatul Itsnin, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digobol hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, sebuah kehormatan bagi saya sekaligus amanah dari Sayyidil Habib Quraish bin Qasim Baharun. Beliau memerintahkan kepada Al-Faqir sebagai salah satu santri beliau untuk turut serta tabarruk ngambil keberkahan, walaupun sebulan sekali ikut andil dan mengajar di Jalsatul Itsnin Jawa Barat ini.
Karenanya alhamdulillah setelah beliau perintahkan, kata beliau, ente pilih salah satu kitab tasawuf, nanti kabarin ke ana, kata beliau. Setelah Al-Fakir istikharah dan mempertimbangkan, akhirnya Al-Fakir memilih untuk mengulas insyaallah setiap sebulan sekali. Sebetulnya di setiap Senin kedua setiap bulan jadwalnya, khusus bulan ini aja setiap Senin ketiga insyaallah. Tapi biasanya di setiap Senin kedua, yaitu kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus lil Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Kenapa saya pilih kitab ini? Selain memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala serta petunjuk dari para guru-guru, khususnya dari Sayyidil Habib Quraisy, ada beberapa sebab. Yang pertama, ada yang menarik di dalam sambutannya Dr. Muhammad Yasir Al-Ghadmani. Di sini cerita, kata beliau, "Marratan talabtu min ustadzina wa syekhina al-'allama ad-da'i ila Allah Sayyidil Habib Umar bin Hafidh amta'ana Allah bihayatih an yadullani ala kitabin nafi'in aqra'uhu faqala li qara'ta kitab Taj al-Arus li Ibn Athaillah faqultu ma qara'tuh faqala amta'ana Allah bi iqra'uhu fabadartu ala al-fur liqtina'ihi wa kanat min amta'is sa'at." Kata beliau seorang ulama yang enggak asing kalau di Tarim kita lihat wajahnya, Dr. Yasir Al-Ghadmani. Beliau datang ke guru mulia Sayyidil Habib Umar. Alhamdulillah Al-Fakir walaupun belajar di Al-Ahqaf University di bawah bimbingan Sayyidil Habib Profesor Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, tapi Al-Fakir juga ngambil ilmu ngaji dari Sayyidil Habib Umar. Siapapun yang duduk di Tarim pasti minum dari ilmunya Al-Habib Umar bin Hafidh dan Habib Ali Masyhur. Beliau adalah Syekh Syuyukh. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan ilmu beliau insyaallah. Kata Syekh Yasir, saya datang ke Habib Umar. Saya minta dikasih tahu kitab apa yang kira-kira bermanfaat buat diri saya dan buat umat tentunya. Bermanfaat, bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa membahagiakan di dunia wal akhirah. Habib Umar nanya balik sama beliau, "Qara'ta Tajul Arus li Ibn Athaillah?" Kamu sudah baca kitab Tajul Arus karya Ibn Athaillah atau belum? Kitab yang kita akan baca ini. Kata beliau, "Maqra'tu, aku belum baca." Kata Habib Umar, "Iqra'hu, kamu baca Tajul Arus. Itu kitab bermanfaat." Karena ditanya tentang sesuatu yang bermanfaat, maka as-su'al, kalau kita mengartikan di usul fikih, as-su'al mu'adun fil jawab. Yang ada di pertanyaan itu otomatis ada di jawaban. As-su'al mu'adun fil jawab. Baca kitab Tajul Arus. Artinya beliau menunjukkan kitab ini adalah kitab yang bermanfaat dan penuh barakah. Bahkan dalam kesempatan lain beliau mengatakan kutub al-Imam Al-Ghazali, wal Imam Al-Haddad, wal Imam Ibn Athaillah, wal Imam Asy-Sya'rani radhiyallahu anhum tusri' fi tanwiril qalb. Kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama ini, kutub-kutubnya Al-Imam Al-Ghazali, mulai dari Ihya Ulumuddin, kemudian Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah yang secara rutin dibaca di majelis ini. Kemudian yang dibaca kitab-kitab Imam Ghazali yang lainnya juga yang luar biasa. Begitu pula kitab-kitabnya Al-Imam Al-Haddad, mulai dari Nasaih Diniyah, hanya Risalah Muawarah, hanya Al-Fusulul Ilmiyah, hanya Hikam Al-Imam Al-Haddad dan lain sebagainya. Begitu pula kutub Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari yang mungkin lebih banyak dikenal dengan Sahibul Hikam. Karena kitabnya yang terkenal di Indonesia Hikam. Beliau juga punya kitab ini, Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Begitu juga kitab-kitabnya Sayyidina Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, seorang ulama besar yang dikenal bukan hanya ahli tasawuf, ahli hakikat, ahli tariqah, juga ahli syariah. Kitab-kitabnya luar biasa, ada Al-Uhud, Al-Muhammadiyah, ada Tanbihul Mughtarrin, dan kitab-kitab yang lainnya. Nah, kitab dari 4 ulama ini tanpa mengurangi daripada kebesaran ulama-ulama yang lainnya, para kaum salihin. Kitab dari 4 ulama ini yang ditulis oleh 4 ulama ini, kata Sayyidil Habib Umar, tusri' fi tanwiril qalb. Sangat cepat dampaknya di dalam membuat hati kita bersinar. Sangat cepat dampaknya di dalam membuat hati kita
jadi bersih, jadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab pertama kenapa Al-Faqir memilih kajian kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdzibin Nufus. Mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk bisa mengambil manfaat dari kitab ini insyaallah. Kemudian yang kedua, Al-Faqir ketika uzlah hampir 1 tahun ya mondok di pondok pesantren Mabes Polri. Alhamdulillah, ada yang mau daftar nggak di sini mondok di situ? Ambil 1 tahun mondok di pondok pesantren Mabes Polri, 1 kamar bersama murabbi ruhi Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizq bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan Allah segera berikan kemenangan untuk beliau insyaallah. Saudara, ketika saya setahun bersama beliau, beliau ngajar setiap habis subuh. Awalnya sempat ngajar Al-Arba'in Al-Usfuriyah. Awalnya tematik dulu, kajian tematik sesuai dengan kebutuhan para tahanan. Kita adanya di blok narkoba kebetulan. Jadi yang di satu blok dengan kita tahanan-tahanan narkoba, yang tatoan, yang baru masuk Islam, yang nggak pernah sholat, yang nggak pernah puasa, yang setiap hari dulunya kerjaannya mabok, yang setiap hari dulunya kerjaannya make. Kita di blok narkoba. Awalnya beliau kajian tematik setiap habis subuh. Wah, kita dibagi tugas, beliau ngajar habis subuh. Saya biasanya habis maghrib, mimpin ratib, kemudian ngajar ke Sobri Lubis habis asar. Beliau habis subuh awalnya tematik. Kemudian di pertengahan, beliau ngaji kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdzibin Nufus. Kitabnya memang kelihatannya kalau bagi pemula baca sendiri agak sulit. Tapi beliau mengulas dengan sangat mudah, simple. Dan kenapa saya pilih kitab ini? Selain saya ngaji langsung selama di penjara, saya lihat dampaknya, efeknya. Bagaimana orang-orang yang tato-tatoan itu, yang sebelumnya nggak kenal sholat, yang sebelumnya mereka nggak kenal puasa, yang sebelumnya mereka terus-terusan dalam keadaan mengkonsumsi barang haram, begitu rutin diajak mengkaji kitab ini, diajak mengkaji muhasabah diri, diajak mengkaji menata hati, diajak mengkaji untuk kembali kepada Allah melalui pembahasan-pembahasan yang diulas oleh Ibn Athaillah, dampaknya luar biasa. Saya lihat yang tadinya nggak pernah sholat jamaahnya jadi luar biasa. Yang tadinya jangankan sholat tahajud, sholat fardu pun enggak, tapi tahajudnya enggak tinggal. Kadang-kadang kita yang ustaz malu kalah dengan mereka. Yang tadinya enggak ada takutnya kepada Allah, berubah jadi di malam hari menangis karena takut kepada Allah, menangis karena takut kepada dosa-dosanya. Yang tadinya perilakunya luar biasa buruk, berubah drastis menjadi baik, bercahaya hatinya, jadi lembut, jadi gampang diberikan nasihat, jadi gampang untuk menerima kebaikan, jadi gampang untuk dibina, ditata. Saya lihat sendiri dampak dari pengajaran kitab ini, saudara. Walaisal khabaru kal'iyan. Orang yang melihat langsung tidak seperti yang mendengar. Tentu yang telah melihat langsung merasakan dampaknya akan lebih mantap, lebih berasa. Saya melihat sendiri dampaknya, saya melihat sendiri efek sampingnya. Karenanya itu membuat saya mantap untuk mengulas kitab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi memberikan pertolongannya kepada kita, sehingga kajian ini menjadi wasilah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga, kita belum masuk karena pembukaan. Nah, insya Allah kalau Allah takdirkan mulai bulan depan setiap Senin kedua, setiap Senin kedua, setiap malam Selasa kedua, setiap bulan Masehi, insya Allah. Ya, saya belum masuk dulu, kita prolog dulu supaya memotivasi untuk lebih semangat. Yang ketiga, karena sosok Ibn Athaillahnya. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari kita perlu kenal. InsyaAllah dengan menyebut nama orang-orang salih tatanazzalur rahmat, kita dapat hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Arif Billah Ibn Athaillah As-Sakandari yang wafat di tahun 709 Hijriyah. Artinya beliau min a'yan al-qarni tsamin, termasuk pembesar ulama di abad ke-9.
Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu arda adalah seorang ulama besar yang disifati sebagai wa'id wa asrih faridu dahrih tajuddin, mahkotanya agama yang punya manfaat begitu luar biasa. Kitabnya nggak asing lagi buat kita. Di antara kitab beliau yang populer adalah Al-Hikam Al-Athaiyah, hikamnya Ibn Athaillah, yang dikaji di berbagai belahan dunia. Di Indonesia pesantren-pesantren kiai-kiai ngaji hikam. Di Hadramaut Syekh Ali Baras sampai nulis syarah hikam. Kemudian di Mesir, ini termasuk kitab yang sangat digemari oleh ulama-ulama Mesir karena tempat asalnya. Di Saudi, waktu saya hadir majelisnya Buya Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, di antara yang beliau bahas hikam. Jadi keberkahan karya beliau nggak diragukan lagi ya ikhwan. Keikhlasannya nggak diragukan lagi. Secara sanad dan nasab keilmuan, beliau Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari adalah murid seorang ulama besar, seorang wali min awliyaillah, Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi, yang mengatakan dalam salah satu perkataannya, "Law ghaba anni sallallahu alaihi wasallam tarfata 'ain ma a'dadtu nafsi minal muslimin." Abu Abbas Al-Mursi saking tinggi magamnya, kata beliau, andai kata luput dari aku Rasulullah. Kurang sholawat sedikit deh. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sholawat itu mudah, akan tetapi yang Allah gerakkan lisannya hanya yang dapat taufik dari Allah. Hanya orang yang Allah kehendaki yang Allah gerakkan lisannya, saudara. Kata Sayyidina Abu Abbas Al-Mursi, ya law ghaba anni Nabi sallallahu alaihi ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata 'ain ma a'dadtu nafsi minal muslimin. Andai kata luput dari aku Rasulullah tarfata 'ain, ya, atau sa'ah, dalam satu riwayat sa'ah, sesaat saja Rasulullah luput dari pandanganku, luput dari keseharianku, maka aku nggak anggap diriku bagian daripada umat Islam, saudara. Artinya apa? Saking eratnya, saking dekatnya hubungan beliau dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada Syekh Ibn Athaillah. Itu adalah gurunya Al-Imam Ibn Athaillah. Abu Abbas Al-Mursi ngambil dari siapa? Dari Al-Imam Syadzili, Al-Imam Sahibut Tariqah Abu Hasan Asy-Syadzili, yang kerap kita baca wiridnya, zikirnya, hizib baharnya, hizib nasarnya, hizbul ikhfa'nya, dan hizib-hizib beliau yang lain yang begitu luar biasa, penuh keberkahan. Sahibut Tariqah yang dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Apa kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas? Saudara, At-Tariqatul Alawiyah zahiruha Ghazaliyah wa akhiruha Syadziliyah wa batinuha Syadziliyah. Jadi ketemu, saudara, ketemu sanad keilmuannya, masyrabnya Ibn Athaillah dengan para habaib Alawiyin, cucu-cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu. Kata Pak Ahmad bin Hasan Al-Attas, tariqah Al-Alawiyah, tariqahnya para habaib ini, tariqahnya para salafun salihin, para habaib, itu zahiruha Ghazaliyah. Zahirnya Al-Imam Al-Ghazali. Apa zahirnya Al-Imam Al-Ghazali? At-tahalli bil akhlaqil karimah wa takhalli anil akhlaqil madhmumah. Memperhias diri dengan akhlak yang baik, ibadah sebanyak-banyaknya, berbuat ketaatan sebanyak-banyaknya, salat sebanyak-banyaknya, zikir sebisa mungkin, mujahadah, wa takhalli anil akhlaqil madhmumah, dan lepaskan diri dari segala keburukan baik yang zahir ataupun yang batin. Itu manhajnya Imam Al-Ghazali. Makanya Ihya Ulumuddin, kalau kita urutannya, awal ibadat, kemudian yang kedua muamalat, kemudian muhlikat, kemudian munjiat. Urutannya ada mirip-mirip dengan fikih. Kemudian sisanya banyak menunjukkan teknis praktek bagaimana kita nata diri. Ada Tariqatul Ghazali. Bagaimana kau hiasi dirimu dengan kebaikan sebanyak mungkin, dan kau lepaskan dirimu dari keburukan sebisa mungkin. Halo Tariqatul Imam Al-Ghazali. Tapi tariqahnya para habaib, wa batinuha Syadziliyah. Wa batinuha Syadziliyah. Batinnya adalah tariqahnya Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Apa? Syuhudul minnah. Dia beramal, nggak merasa amalnya karena dirinya, nggak merasa amalnya karena kesehebatannya, nggak merasa amalnya karena kesolehan dirinya, tapi syuhudul minnah. Andai aku beramal, amalku karena Allah. Andai aku meninggalkan maksiat,
aku meninggalkan maksiat karena Allah. Kalau bukan Allah, aku tidak bisa beramal. Kalau bukan Allah yang izinkan, aku tidak akan meninggalkan maksiat. Kalau bukan karena Allah, aku sekarang mungkin bukan lagi di majelis, tapi lagi di tempat judi. Kalau bukan karena Allah, aku akan dalam keadaan hina. Semuanya Allah, Allah. Ada syuhudul minnah, murni menyaksikan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tariqatu Syadziliyah, tariqanya habaib, zahirnya Ghazali, batinnya Syadzili. Ketemu dengan Ibn Athaillah. Ibn Athaillah cucu murid dari Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Abul Hasan Asy-Syadzili punya murid Abu Abbas Al-Mursi. Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi punya murid Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari. Teman satu perguruannya Ibn Athaillah siapa? Teman satu perguruannya Al-Imam Al-Busiri. Yang kita baca burdahnya, yang mendunia, orang sedunia baca burdahnya Al-Imam Al-Busiri. Itu teman satu perguruan, sama-sama muridnya Abu Abbas Al-Mursi. Circle-nya, lingkaran orang-orang yang hatinya nyambung kepada Allah. Lingkarannya, lingkaran orang-orang yang selalu nyambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum muridnya, siapa muridnya Ibn Athaillah? Di antara muridnya Ibn Athaillah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ada imam kabir, allamah, wali min awliyaillah. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ya, yang mana beliau merupakan guru dari Ibn Hajar Al-Haytami. Al-Imam Ibn Hajar, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, murid Ibn Athaillah. Di antara murid Ibn Athaillah juga siapa? Al-Imam As-Subki. As-Subki, Taqiyuddin Abdul Wahhab, Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Subki punya anak Tajuddin sahib Jam'ul Jawami. Circle-nya, kelompoknya, golongannya, golongan orang-orang besar yang tidak pernah terputus dari Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita baca kitab mereka, kita masuk berkumpul bersama mereka, digolongkan termasuk daripada mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang ketiga, saudara. Itu sekelumit daripada Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahmatullahu alaihi rahmatul abrar. Kemudian yang keempat, kita lihat dari judulnya, Tajul Arus. Tajul Arus, judulnya luar biasa. Tajul Arus, mahkota pengantin. Bukan berarti yang habis ngaji kitab ini yang udah jadi pengantin lagi. Nah, tapi mungkin kalau diniatkan gobul, cuma siap-siap piring melayang pulang ke rumah. Tajul Arus, mahkota pengantin. Apa maksudnya pengantin di sini? Bukan pengantin zahir maksudnya. Bukan pengantin zahir. Ini sesuai dengan perkataan para ulama. Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan al-awliya araisullah. Al-awliya araisullah, kata Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Atau perkataan yang lebih sederhana, al-awliya araisullah, nanti akan dibahas dalam pembahasan di dalam. Yang lebih sederhana, awliya Allah arais. Para kekasih-kekasih Allah ibarat pengantin, akan terus bersinar, akan terus jadi sorotan, akan terus jadi dambaan. Arais, kitab ini Tajul Arus, mahkotanya para pengantin. Artinya mahkotanya para kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengambil kitab ini lalu betul-betul mengamalkannya, maka dia menggunakan mahkota tersebut. Siapa yang menggunakan mahkota tersebut, maka insya Allah dia akan menjadi kekasih yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Makanya tafaulan, kita baca ini tafaulan. Tajul Arus, kasih-kasih Allah Subhanahu wa ta'ala, mahkotanya arais. Yang keberapa sekarang nih? Yang kelima. Kenapa kitab ini? Lanjutan judul kitabnya, Tajul Arus Al-Hawi li Tahdzibin Nufus. Tajul Arus, mahkota pengantin yang mencakup tahdzibin nufus, pensucian hati, pensucian jiwa. Saudara, kita nggak akan bisa hidup bahagia dunia dan akhirat kecuali kalau kita bisa menyucikan jiwa kita, saudara. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Aflah, beruntung. Yang bisa menyucikan jiwanya beruntung, saudara. Yang bisa membersihkan hatinya beruntung, ibadallah.
Kitab ini kita baca, begitu pula kitab-kitab yang lainnya, termasuk Bidayatul Hidayah dari Imam Al-Ghazali, dengan segala tingkatan-tingkatan berikutnya di kitab tasawuf. Tujuannya supaya kita suci jiwa. Kalau sudah suci jiwa, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadul jasadu kulluh. Di dalam hati kita ada mudghah, ada segumpal daging. Kalau gumpal daging tersebut baik, baik semua perilaku kita. Kalau sudah segumpal daging itu buruk, buruk semua perilaku kita. Ala wahyal qalb, itu adalah hati. Sebagaimana penyakit qalb. Qalb kalau dalam anatomi tubuh, maradul qalbi. Dalam anatomi tubuh, saudara, yang disebut penyakit qalb itu sakit jantung. Saya mau tanya, sakit jantung bahaya atau tidak? Bahaya. Sebagaimana maradul qalb, penyakit jantung adalah penyakit yang paling bahaya bagi at-tibba'udz zahir, bagi dokter-dokter zahir. Begitu juga penyakit hati, saudara, adalah penyakit yang paling bahaya bagi dokter-dokter batin. Dalam perspektif dokter-dokter batin, kalau penyakit jantung di dunia selesai, begitu mati puncaknya beres. Nggak ada orang mati masih lanjut sakit jantung, nggak ada, saudara. Tapi kalau penyakit al-qalbul batin, al-qalbun nurani, hati, sampai mati dampaknya kita bawa, saudara. Sampai akhirat dampaknya kita bawa. Makanya, saudara, apa tujuan kita ngaji ini? Kita pengen merasakan yang dirasakan oleh orang-orang saleh. Kita pengen merasakan yang dirasakan oleh Al-Imam Ibrahim bin Adham. Saking nikmatnya ibadahnya, saking nikmatnya ketakwaannya kepada Allah, saking nikmatnya dia mempertahankan keimanannya kepada Allah. Apa kata beliau? Wallahi, demi Allah, wallahi law arafal muluk inna fil ladzah, wallahi inna fil ladzah law alimahal muluk la jaladuna 'alaiha bisuyuf. Demi Allah, kita ini dalam keadaan yang sangat lezat, dalam keadaan nikmat. Enggak peduli mau miskin hidupnya, mau sederhana, enggak peduli mau dimusuhin oleh ahli dunia, nggak peduli mau dimusuhin sama musuh-musuh Allah, nggak peduli mau dibilang kolot, nggak peduli walaupun serba kekurangan, nggak peduli. Wallahi inna fil ladzah, kata Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, kita dalam keadaan yang sangat nikmat. Fil ladzah, demi Allah. Pakai takkid 2 kali, saudara. Wallahi itu udah taukid, demi Allah itu sudah penguatan. Pakai inna, inna la fil ladzah. Inna itu udah taukid, sungguh. Lafi artinya sungguh lagi. Kemudian mentakhirkan mubtada dari khobar, artinya sungguh lagi. 4 taukid, sungguh, sungguh, sungguh. Kita berada dalam kenikmatan. Kita, beliau nggak bilang saya, kita, kami. Banyak orang yang sejalan dengan mereka, orang-orang saleh. Kita, wallahi demi Allah, la fi ladzah, berada dalam keadaan kenikmatan. Kata beliau apa? Law alimahal muluk, andai raja-raja itu yang tinggal di istana tahu nikmatnya tahajud di malam hari, tahu nikmatnya menangis memohon kepada Allah, tahu nikmatnya duduk di majelis seperti ini, tahu nikmatnya berzikir, andai kata mereka tahu nikmat yang kita rasakan, mereka akan merebut kenikmatan tersebut dengan pedang-pedang mereka supaya kita berikan kepada mereka, saudara. Kapan kita bisa merasakan ini? Kalau kita udah berobat di kliniknya ulama-ulama salihin. Makanya sampai ulama salih mengatakan, masakin ahlad dunia kharaju minad dunya wa madzagu atyab ma fiha qalu wa ma hu ma'rifatullah. Kesian penduduk-penduduk dunia itu, kesian orang yang gila dengan dunia, kesian orang yang tenggelam dalam kehidupan duniawi, kesian. Mereka keluar dari dunia, mereka belum merasakan yang paling nikmat di dunia. Ini belum akhirat ini, saudara. Ini belum akhirat. Mereka keluar dari dunia, mereka belum merasakan hal yang paling nikmat dari dunia. Qalu wa madzalika, mereka katakan apa yang paling nikmat di dunia? Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, saudara. Mengenal Allah di dunia lebih nikmat daripada kenikmatan dunia yang lain, apalagi di akhirat, saudara. Makanya beliau mengatakan masakin, kesian, walaupun alpartnya 3, walaupun rumahnya istana, walaupun, tapi keluar dari dunia belum merasakan nikmatnya kenal kepada Allah. Kesian, gak ada artinya. Bagaimana caranya supaya kita bisa merasakan ini, saudara? Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan apa yang mereka dapatkan? Makanya kita mesti mampir ke bengkelnya Imam Al-Hasan Al-Basri.
mampir ke kliniknya Al-Imam Al-Ghazali, mampir ke kliniknya Al-Imam Al-Haddad, mampir ke kliniknya Al-Imam Sya'rani, mampir ke kliniknya Ibn Athaillah As-Sakandari, mampir ke kliniknya orang-orang saleh, sehingga kita berkaca dengan mengenal dan mengkaji ilmu mereka. Insya Allah as-sagi bagi yang maha memberikan itu maha kekal, yang memberikan mereka Allah, sebagaimana Allah memberikan mereka, maka Allah maha mampu untuk memberikan kita. Yang penting man sara ala darbin wasal, wa man sara ala darbi wasal. Yang penting ikutin jalurnya. Kalau nggak ngikut jalur nggak akan sampai. Kalau jalurnya benar, udah pas, sampai insya Allah. Tapi kalau jalurnya nggak benar, akhirnya apa yang terjadi? Benci kepada ahlillah, benci kepada orang-orang yang nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun ahlillahnya, baik yang lembut atau yang tegas, baik yang keras atau yang begitu dengan tangisan dia dakwah, mereka orang-orang yang berharap hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salah jalan, akhirnya apa yang terjadi? Sebelum jauh dari Allah, jauh juga dari orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan insyaallah kita mendapatkan keberkahan Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Dan mudah-mudahan kita tidaklah keluar dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan kita rahmatnya, berikan kita kasih sayangnya, berikan kita ampunannya. Yang masih suka meninggalkan ibadah, mudah-mudahan Allah jaga seumur hidupnya nggak akan lagi meninggalkan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan anak cucu kita nggak ada yang meninggalkan salat. Mudah-mudahan kita, keluarga, anak cucu kita tidak ada yang meninggalkan ketaatan kepada Allah. Dijaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dijaga dari fitnah zaman. Kita, anak cucu kita, keluarga kita dijadikan orang-orang yang dekat dengan orang-orang saleh. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Terakhir saya minta doa. Saya minta doa buat orang tua saya, Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Doakan mudah-mudahan beliau segera dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ulama-ulama kita, Habibana Quraish Baharun, Sayyidil Guru Mulia Al-Habib Umar bin Hafid, Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, Guru Mulia, dan semua guru-guru kita mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dari orang-orang yang berniat buruk, dijaga dari orang-orang yang zalim, dijaga dari orang-orang yang menyakiti mereka, dan mudah-mudahan kita terus dapat keberkahan ilmu beliau-beliau. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadza ma aqulukum wal qasdu dzikrun nasihatin wa wasiyatin lin nafsi wal ikhwan idh kanu ma'i. Hakadha minni wa lahu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.